Apakah namamu Tan Yu? Tanya Chu Feng. Melihat namanya langsung diucapkan, pria itu tertegun sejenak, lalu mengangguk, "Ya, Tuan. Bagaimana Anda tahu?" "Zhao Fei memberitahuku," kata Chu Feng belak-belakan. Dan Zhao Fei adalah orang tua yang memberitahu Chu Feng tentang alamat semua orang di keluarga Tan. Adapun pemilik alamat ini, namanya Tan Yu. Sebelum Chu Feng datang, dia mengira Tan Yu akan menjadi kepala keluarga kecil di keluarga Tan. Namun setelah tiba dan melihat pemandangan ini, Chu Feng merasa bahwa Tan Yu ini adalah pria di depannya atau ayahnya. "Ternyata Pak, saya kenal senior Zhao." Pria itu tiba-tiba menyadari dan sepertinya mengerti mengapa Chu Feng bisa menemukannya. "Yah, dialah yang memberitahuku alamatmu," kata Chu Feng. "Tidak heran kamu menemukanku. Meskipun aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Tan, aku tetap berterima kasih karena telah menyampaikan berita ini. Hanya saja aku relatif miskin, dan aku tidak ada apapun di sini untuk menghibur kalian berdua. Ini untuk orang dewasa. Jika kalian berdua orang dewasa tidak keberatan, mari kita minum teh sebelum pergi." Setelah Tan Yu selesai berbicara, dia pergi ke toples obat. Ternyata di atas api toples obat tersebut, tidak hanya obat yang mendidih, tapi juga teh. Itu adalah teh yang dia petik sendiri. Meski tidak mahal, namun wanginya menyenangkan. Apalagi bau obat yang keruh cukup unik. Chu Feng merasa meskipun Tan Yu tidak berkultivasi, dia masih memiliki keberanian dan kesopanan, yang memberinya kesan yang baik. Jadi Chu Feng, setelah duduk bersama Ziling dan menyesap teh, bertanya, "Apakah obat yang kamu buat karena lukamu?" Tanya Chu Feng. "Ini bukan cedera, tapi penyakit lama," kata Tan Yu. "Obatmu ini seharusnya menghilangkan rasa sakit, tapi efeknya tidak terlalu bagus," kata Chu Feng. "Penyakitku tidak mudah disembuhkan. Obat ini direkomendasikan oleh senior Zhao. Dibandingkan dengan yang lain, ini sudah sangat efektif. Kalau tidak, pada titik ini," Tan Yu tersenyum pahit, "saya mungkin tidak hidup hari ini. Itukah sebabnya kamu tinggal di sini?" Dengan mengamati toples obat, Chu Feng memastikan bahwa obat di dalam toples obat tersebut berasal dari hutan ini. Dan meskipun ada banyak tumbuhan di hutan ini, tidak ada binatang buas, yang cocok untuk orang yang tidak memiliki budidaya seperti Tan Yu untuk hidup lama. Omong-omong, aku masih harus berterima kasih kepada senior Zhao. Dia membantuku membersihkan monster di hutan ini. Tan Yu menghela nafas. "Aku akan memberimu obat, kamu mencobanya." Saat Chu Feng berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan kemudian kekuatan pesona yang agung keluar, tetapi dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Saat ini, mata Tan Yu tiba-tiba berbinar. Dia tidak bisa merasakan tingkat kultivasi spesifik dari teknik pesona Chu Feng, tapi dia bisa merasakan kekuatan teknik pesona Chu Feng. Yang paling penting adalah di bawah tatapannya, dia bisa melihat kekuatan agung dari penghalang yang terkondensasi di telapak tangannya, membentuk formasi yang kuat. Hanya dengan melihat dari Chu Feng, sekelompok kecil api mendidih menjadi api dan terbang ke formasi Chu Feng. Boom! Itu jelas hanya bola api kecil biasa. Tapi jatuh ke dalam formasi Chu Feng, terjadi perubahan kualitatif, dan apinya sangat ganas. Artinya, mereka masih berada di dalam formasi. Jika mereka meninggalkan formasi saat ini, apinya bisa membakar seluruh hutan dalam sekejap. Segera setelah itu, Chu Feng mengeluarkan beberapa ramuan dari tas Qian Kun dan melemparkannya ke dalam formasi satu per satu. Tumbuhan, tanpa kecuali, semuanya memancarkan cahaya yang berkilauan, dan hanya dengan mencium aroma obat saja sudah membuat orang menjadi energi. Sungguh menakjubkan. Tan Yu hanya bisa menghela nafas. Dia tahu bahwa kontrol yang kuat atas teknik pesona sangat sulit untuk dicapai. Dan ramuan yang diambil Chu Feng dengan santai bahkan lebih berharga. Namun dalam sekejap mata,
Formasi itu bubar, dan ratusan pil muncul dan melayang menuju altar. Coba ambil satu dulu, kata Chu Feng. Terima kasih Tuan. Tan Yu. Tanpa ragu, dia langsung menelannya. Dia tidak bodoh dan dapat melihat bahwa ramuan yang disempurnakan oleh Chu Feng pasti akan berguna. Benar saja, setelah meminumnya, matanya semakin melebar. Tuan, ramuan Anda ini sangat efektif. Rasa sakit yang tidak dapat disembuhkan selama bertahun-tahun tidak hanya hilang, tetapi saya benar-benar merasa rileks di sekujur tubuh saya. Saya dapat merasakan energi langit dan bumi, lagi. Tan Yu menangis karena kegembiraan. Jadi siapa yang melakukannya? Tanya Chu Feng. Mendengar ini, Tan Yu tertegun sejenak. Tuan, bisakah Anda melihat luka saya? Namun dia segera tersenyum pahit, menertawakan kebodohannya sendiri. Chu Feng bisa memurnikan obat mujarab seperti itu, jadi bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat luka-lukanya? Saya berteman dengan senior keluarga Tan, dan saya berjanji padanya untuk menjaga keluarga Tan. Kali ini saya pergi ke keluarga Tan hanya untuk bertemu senior itu. Saya tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi pada keluarga Tan. Keluarga Tan. Meskipun keluarga Tan hancur, senior itu sudah tidak ada lagi, tapi bagaimanapun juga kamu adalah anggota keluarga Tan. Jika memungkinkan, aku mungkin bisa membalaskan dendammu, kata Chu Feng. Dia secara alami melihat bahwa Tan Yu pada awalnya adalah seorang seniman bela diri, tetapi dantiannya yang dilucuti dari tubuhnya dan dia menjadi orang biasa. Rasa sakitnya hanyalah gejala sisa dari dantiannya yang dilucuti. Terima kasih Tuan. Hanya saja garis keturunan kami dikeluarkan dari keluarga Tan. Saya sebenarnya bukan keluarga Tan, kata Tan Yu. Jika aku menyuruhmu melakukannya, maka lakukanlah, kata Chu Feng. Setelah mendengar ini, Tan Yu memandang Chu Feng dengan linglung sejenak, lalu mengerucutkan bibirnya, terlihat jelas bahwa dia sangat tersentuh. Ia telah merasakan kehangatan dan kehangatan umat manusia di dunia. Bagi orang asing dengan tingkat kultivasi seperti Chu Feng, merupakan anugerah baginya untuk bersedia memperhatikannya, dan bahkan lebih di luar imajinasinya bahwa dia bersedia membantunya membalas dendam. Dia menyadari bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatannya untuk membalas dendam. Namun pada akhirnya dia menggelengkan kepalanya. Kebaikan orang dewasa jarang ada di dunia. Saya sangat bersyukur. Hanya saja saya berakhir seperti ini dan saya tidak ingin menyakiti orang lain lagi. Yu Dao. Mungkinkah raksasa mengendalikan satu pihak? Chu Feng menyadari bahwa tidak mudah menempatkan Tan Yu dalam situasi seperti itu. Kalau tidak, Tan Yu tidak akan terlalu takut. Iya, Tan Yu mengangguk. Kekuatan siapa itu? Chu Feng bertanya lagi. Sekte Matahari Bulan, kata Tan Yu. Sekte Matahari Bulan. Belum pernah mendengarnya, kata Chu Feng. Katakan saja padaku, di negara bagian mana kultivator terkuat di Sekte Bulan Matahari berada, kata Chu Feng lagi. Pemimpin sekte adalah setengah dewa kelas 7, tetapi ada sesepuh tertinggi di sekte tersebut. Saya tidak tahu tingkat kultivasi spesifiknya, tetapi dikabarkan bahwa dia mendekati puncak setengah dewa, kata Tan Yu. Tidak, kamu begitu terpesona dengan teknik penghalangku tadi. Apakah kamu tidak merasakan apa-apa? Tanya Chu Feng. Perasaan. Tan Yu sedikit bingung pada awalnya, tapi dia pintar dan dengan cepat memahami kata-kata Chu Feng, dan matanya menjadi lebih cerah. Tuan, apakah Anda tidak takut dengan para dewa puncak? Saya harus bisa menghadapi para dewa puncak, kata Chu Feng. Setelah mendengar ini, Tan Yu berlutut tepat di depan Chu Feng sambil melontarkan. Tolong, Tuan, balas dendam padaku. Tan Yu berlutut dan bersujud dengan sangat keras. Jangan berlutut terburu-buru. Ceritakan keseluruhan ceritanya dulu. Chu Feng membantu Tan Yu berdiri. Kemudian, setelah narasi Tan Yu,
Chu Feng juga mengetahui apa yang terjadi. Berbicara tentang garis keturunan Tanyu, generasi kakeknya lah yang bertemu dengan Zhao Fei. Generasi kakeknya jugalah yang melakukan kesalahan besar dan diusir dari keluarga Tan. Itu sebabnya saya datang ke dunia ini. Karena Zhao Fei memiliki persahabatan dengan kakeknya, bahkan jika keluarga Tan mengincarnya, dia akan merahasiakan hubungan itu. Zhao Fei cukup dekat dengan keluarga mereka. Hanya saja mereka semua berpindah-pindah secara diam-diam, dan keluarga Tan tidak mengetahuinya. Tapi sesuatu terjadi kemudian.